wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Sukrufijana, NIM 193141138, kelas 3 EPGMI IAIN Surakarta. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang mendamaikan logika, normativitas, dan historisitas dalam studi agama. Di sini kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama, problem psikologis umat Islam dalam memahami agama. Yang kedua, nalar normativitas. Yang ketiga, nalar historisitas. Dan yang keempat, upaya mendamaikan nalar normativitas dan historisitas. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu tentang problem psikologis umat Islam dalam memahami agama. Yang dimaksud dengan problem psikologis umat Islam dalam memahami agama di sini adalah terjadinya benturan pemikiran dengan tools yang berbeda. Dampak negatif dari pembacaan dengan tools yang berseberangan ini mengganggu realitas dan kenyamanan masyarakat. Akhirnya, logika yang dibuat dengan niat mendamaikan dan menghindari adanya truth claim pun akan terus berlanjut. Truth claim antara dua logika ini tidak akan pernah berdamai jika tidak ada formula untuk menyatukan dua logika ini. Dampak psikologis ini muncul pada penghujung abad ke-19, terlebih lagi pada pertengahan abad ke-20. Terjadinya pergulatan pemikiran keagamaan dari esensi ke eksistensi, dari doktrin ke sosiologis. Hal ini wajar saja terjadi dalam pergulatan dunia yang semakin terbuka. Kita masuk poin yang kedua, yaitu tentang nalar normativitas. Logika normativitas ini dinamakan juga logika formalisasi Islam yang berfokus pada teks. Pembacaan normatif mengacu pada teks-teks keagamaan dan mengambil istinbat dari teks keagamaan dengan metodologi penafsiran yang telah ada. Metode ini ditandai dengan berbagai macam aturan dalam kaidah penafsiran Al-Quran ala klasik. Misalnya metode tafsir ijmali, tahlili, maudhu'i, dan sebagainya. Logika normativitas ekstrim mengartikulasi teks dan berusaha menghukumi realitas dengan standarisasi teks. Namun, dalam perjalanannya, tafsiran tekstual memiliki dimensi yang beragam. Di antara sekian banyak kendala logika normativitas ini, adalah sulitnya mengatur realitas yang complicated, dengan teks yang diam dan realitas yang senantiasa mengalami perkembangan. Pembacaan terhadap teks bisa saja dilakukan, namun upaya membandingkan dengan realitas akan sulit dilakukan. Nalar ekstremisme normatif ini akan menghantarkan Islam sebagai sebuah kaidah saja dan tidak mampu menghantarkan Islam sebagai problem solving di tengah problematika kehidupan yang dimensional, progresif, fluktuatif. Adapun ciri logika berpikir ekstremis normatif adalah: yang pertama, menjadikan teks sebagai sumber hukum yang tidak bisa diganggu-gugat. Yang kedua, menjadikan ulama masa lampau sebagai standar yang tidak bisa diganggu-gugat sekalipun dalam ranah sosial kemasyarakatan. Yang ketiga, teks tidak bisa diubah, hanya realitas yang bisa diubah mengikuti teks. Yang keempat, bergerak pada ranah halal haram, baik buruk, surga neraka. Kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu tentang nalar historisitas. Logika historisitas muncul karena kegelisahan beberapa ilmuwan mengenai realitas umat yang tidak kunjung selesai, karena hanya mengandalkan teks sebagai hardcore. Saat ini, kitab tidak bisa menjawab problematika umat. Pembacaan dengan logika normatif tidak mampu mengakomodir problem dalam dimensi yang luas. Berdasarkan fenomena ini, maka pembacaan ulang mengenai realitas keagamaan dengan formasi logika berpikir baru mutlak dilakukan. Logika historisitas dalam memahami wacana keilmuan Islam lepas dari formalisasi dan ketentuan dikit. Yang terpenting adalah bagaimana manusia mampu mengadakan pembacaan ulang dengan melihat problematika yang ada secara konteks di tengah masyarakat. Kemudian, mengkaji dalil yang ada di dalam nas serta berusaha mengkontekstualisasikan antara fakta dan nas. Logika historisitas adalah logika yang mendamai dengan fakta dan berusaha toleran kepada fakta dengan tanpa meninggalkan teks. Upaya ini ada dengan harapan agama bisa kembali hidup dan kompatibel dalam menjawab realitas. Realitas logika berpikir historisitas memandang bahwa realitas adalah unit dan zona yang perlu diperhitungkan. Nalar historisitas menjadi fakta dan problem sebagai hardcore.
Upaya perluasan studi agama dalam riset program mendorong kemajuan ilmu-ilmu keislaman di dalam kawasan historis merupakan cara yang tepat untuk mengadakan rekonstruksi dan reformulasi ilmu-ilmu keislaman di era modern ini. Hal itu hanya bisa dilakukan bila adanya transplantasi nalar lama menjadi nalar baru. Adapun ciri logika historisitas, yang pertama, melihat fakta sebagai hardcore dengan problem-based thinking, bermuara dari fakta menuju hipotesa dan merasionalisasikan teks sebagai media pendukung. Yang kedua, mengakui bahwa kitab suci memiliki nuansa multi-interpretasi, debatable, bisa reform, dan arguable, serta applicable. Yang ketiga, meyakini bahwa proses menjawab problematika realitas ini berlangsung terus-menerus dengan berbagai macam perspektif seperti filosofis, antropologis, sosiologis, dan lain sebagainya. Kita masuk pada poin yang terakhir, yaitu tentang upaya mendamaikan nalar normativitas dan historisitas. Di era sekarang tidak bisa berdiri normativitas tanpa historisitas. Upaya penyatuan normativitas dan historisitas perlu dilakukan karena beberapa alasan. Yang pertama, mengartikulasikan teks tanpa melihat realitas, hanya menjadikan teks sebagai gagasan dan bukan sebagai wawasan, apalagi sebagai problem solving kehidupan manusia. Yang kedua, upaya dialogis antara normativitas dan historisitas menghasilkan satu kekuatan yang valid untuk mendialogkan antara teks dan realitas. Logika semacam ini bisa dijadikan sebagai ide segar untuk menghindari kekakuan logika berpikir yang ada. Yang ketiga, antara normativitas dan historisitas merupakan upaya integralistik tanpa penomoran. Artinya, logika ini berjalan sebagai semestinya tanpa ada satupun yang didahulukan. Yang keempat, selain upaya tersebut di atas, mesti ada batasan-batasan yang jelas, di mana logika berpikir normativitas ditempatkan dan di mana logika berpikir historisitas ditempatkan. Upaya integritas dua nalar itu mutlak dilakukan demi menjaga kestabilan agama-agama dalam studi agama yang multidisiplin, interdisiplin, namun tetap mengacu dan bersahabat dengan teks. Sekian sedikit penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai mendamaikan logika normativitas dan historisitas dalam studi agama. Apabila banyak kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.